Jamaah Jumat sekeyakinan yang kami muliakan, Allah berpesan dalam Al-Quran, dalam sebuah ayat firman-Nya, surah Al-Hadid ayat 22, di mana Allah berpesan, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasira." Apa maknanya hamba Allah? Ayat ini sangat relevan kalau kita sampaikan kepada siapapun sekarang, dalam kondisi musibah, dalam kondisi wabah, dalam kondisi Covid, dalam kondisi taun yang tidak berhujung ini hamba Allah. Maka kita jadikan ayat-ayat yang telah difirmankan oleh Allah melalui Rasulnya yaitu Nabi Muhammad sebagai obat untuk mampu membuat diri kita tenang menghadapi musibah malapetaka yang didatangkan oleh Allah sekarang ini hamba Allah. Apa pesan yang tersirat dalam ayat tersebut? Allah berkata, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum." Para mufassirin, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kalimat min musibatin fil ardi, ada yang menjelaskan bil jadbi, kemarau panjang. Diberikan tidak semata-mata Allah memberikan musibah fil ardi, dalam bumi, wala fi anfusikum, terhadap dirimu yang sedang kita rasakan sekarang ini, baik dalam kondisi kehidupan kita, bagi pribadi kita, bagi kehidupan kita, bagi jiwa kita. Musibah itu ditimpa oleh Allah. Apa firman Allah dalam ayatnya? Illa fi kitabin. Semuanya itu telah terdata, telah tertulis, telah tercantum, telah termateri, kalau kata Syekh Imam Hasbi As-Siddiqi, dalam Lauhil Mahfud, yaitu kitabnya Allah. Telah termaktub, telah tertulis semua sejarah yang tertera dalam dunia ini, baik itu nikmatnya Allah, baik itu musibahnya Allah, baik itu malapetaka yang didatangkan oleh Allah. Semuanya itu jauh hari telah dicantumkan oleh Allah dalam Lauhil Mahfud sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Quran. Allah melanjutkan, min qabli an nabra'aha, sebelum engkau diciptakan wahai manusia, sebelum dunia ini diciptakan, sebelum segala sesuatu diciptakan oleh Allah, semuanya itu telah terdata dan termateri dalam kitabnya Allah, yakni Lauhul Mahfuz. Kalau demikian firman Allah, lantas bagaimana cara kita untuk menyikapi terhadap musibah yang didatangkan oleh Allah? Hari ini sangat banyak ada di antara kita hamba Allah yang protes terhadap wabah, yang protes terhadap musibah. Ya Allah, kenapa engkau timpakan musibah ini yang tidak berhujung? Engkau tidak adil terhadap kehidupan kami. Engkau tidak sayang terhadap kami umat Islam. Engkau tidak sayang terhadap kami umat yang mukmin. Bila kalimat demikian keluar dari mulut kita hamba Allah, maka kita tidak mempercayai ataupun tidak mematuhi terhadap ayat yang telah dipesankan oleh Allah tadinya. Ada ayat lain yang menjadi solusi dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-Baqarah juz 2, Allah berpesan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'." Pasti kita akan dicoba oleh Allah, manusia ini akan dicoba oleh Allah dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kehilangan jiwa dalam artian mati. Semua itu akan didatangkan oleh Allah. Kondisi sekarang, dari semua limit kehidupan kita dicoba oleh Allah, baik itu ketakutan. Siapa hari ini yang manusia yang mendengar Covid tidak takut? Mendengar wabah yang didatangkan oleh Allah ini tidak memiliki rasa takut? Semuanya kita antisipasi dan waspada terhadap musibah yang didatangkan oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Allah akan mencoba, Allah akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan. Sekarang krisis ekonomi luar biasa. Jangankan di Loksmawe, di Aceh, bahkan di Nusantara sekalipun sedang diterpa oleh krisis ekonomi yang luar biasa. Allah mencoba kita, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju', kata Allah. Allah akan mencoba kita dengan ketakutan dan kelaparan. Wa naqsim minal amwali wal anfus, kurang harta. Betapa banyak hari ini ASN, pegawai negeri, karyawan dimanapun ia bekerja,
kena pangkas gajinya, itu pengurangan harta yang kita miliki, cobaan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang sangat indah yang disampaikan oleh Allah di penghujung ayat tersebut adalah, ya Muhammad wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Muhammad, aku timpakan musibah, aku berikan ujian terhadap umatmu, terhadap pengikutmu, terhadap hambaku, kata Allah. Sampaikan kepada mereka, musibah malapetaka itu akan sangat bermakna bila mereka menanamkan rasa sabar dalam kehidupannya. Hari ini yang perlu kita terapkan hamba Allah. Hana perle pesalah pemerintah, hana perle pesalah si fulan. Tidak perlu kita menyalahi antar sesama di antara kita manusia. Yang paling penting adalah tanamkan rasa sabar terhadap kehidupan kita untuk menghadapi Covid, untuk menghadapi taun musibah yang sedang diberikan oleh Allah terhadap kita. Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah pernah berkata dalam sebuah ungkapannya yang pernah kami baca dalam buku karangan Lirboyo Petuah Bijak. Apa yang beliau sampaikan? In sabarta jarrat alaikal maqadir. Takdir Allah akan berlaku terhadap manusia sebagaimana ayat yang tadinya. Takdir Allah telah tertulis dalam Lauhil Mahfuz, tidak akan berubah. Namun bila kita sabar, kata Imam Sayyidina Ali, apa ungkapan Imam Sayyidina Ali, in sabarta jarrat alaikal maqadir wa anta ma'jurun. Bila sabar terhadap takdirnya Allah, baik dan buruk, kita akan mendapatkan pahala. Demikian ungkapan Imam Sayyidina Ali. Beliau melanjutkan, wa in jaza'ta, bila kita mengeluh, kita protes, kita tidak senang, berungkapan, mengeluarkan statement bahwa Allah tidak adil, salah pemerintah, tidak senang dengan musibah ini, kita merasa risih dan selalu mengeluh terhadap malapetaka yang didatangkan oleh Allah. Wa in jaza'ta jarrat alaikal maqadir, takdir telah tertulis, kata Imam Sayyidina Ali. Namun kita wa anta ma'zurun, kita akan diberikan dosa dalam kehidupan. Hari ini taun berlanjut, musibah tidak henti. Kita sebagai hamba umat Muhammad, hambanya Allah, protes terhadap musibah yang didatangkan oleh Allah. Yang ada dalam kehidupan kita akan diberikan dosa, bukan bertambah pahala dalam kehidupan kita. Maka sudah sepantasnya hamba Allah, mari sama-sama kita sikapi musibah ini dengan mengikuti instruksi dari pemerintah. Bejit ke urang yang kereh ulai, bejit ke urang yang tungang, bejit ke urang yang terlalu meremehkan, bejit ke urang yang terlalu panik luar biasa saat mendengarkan sebuah kasus sudah tertimpa sebuah daerah, sudah tertimpa Covid. Kita panik luar biasa. Dengan kepanikan itu akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Begitu juga terlalu remeh, tidak mengikuti protokoler kesehatan, tidak mengikuti anjuran yang ditawarkan oleh pemerintah, jaga kesehatan. Yang bagus bagaimana? Tawassul, berada di pertengahan. Demikian yang disampaikan oleh ulama dan alim ulama yang pernah diungkapkan dalam kitabnya. Kita dianjurkan untuk menghadapi sebuah permasalahan, sebuah musibah, berada pada kondisi tawassul, pertengahan. Apa maknanya? Tidak menjadi sebagai orang yang terlalu panik sehingga akan terjadi hal yang fatal dalam kehidupan kita. Begitu juga tidak menjadi orang dalam posisi sangat meremehkan. Protokoler kesehatan tidak mau ia jaga. Bayangannya hamba Allah yang pernah disampaikan oleh Rasul dalam hadisnya. Datang seorang sahabat bertanya, menjawab pertanyaan Nabi, di manakah untamu? Di manakah engkau simpan untamu? Dia menjawab, tawakkaltu 'ala Allah. Saya serahkan kepada Allah. Gecok unta kepedu bat tengah lapangan dengan jawaban tawakkaltu 'ala Allah. Tawakal yang sebetulnya seharusnya adalah didahului oleh usaha yang maksimal. Setelah itu baru kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini patuhi protokoler kesehatan. Setelah itu bila pun Allah memberikan kita sakit, memberikan kita musibah, tervonis kita Covid, maka itu di luar dari kemampuan kita. Sudah kita berusaha, kita menyerahkan diri kepada Allah, berarti tertimpa musibah, itu sudah termasuk dalam kategori tawakal. Tawakal tidak didahului, harus didahului oleh usaha yang semaksimal mungkin. Orangnya
Kalau kita tahu di depan ada mara bahaya, maka sepantasnya kita mundur supaya nyawa kita terselamatkan dan insya Allah akan menjadi manfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan hamba Allah dalam ceramah tausiah singkat ini menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Yang intisari yang perlu kita petik hamba Allah, intinya takdir Allah itu sudah ditermateri dalam Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum Allah menciptakan sesuatu apapun dalam dunia ini, bahkan malaikat sekalipun sebelum Allah menciptakannya sudah terdata dan termateri dalam Lauhil Mahfuz. Yang selanjutnya Imam Sayyidina Ali berkata, kita sabar terhadap takdir Allah. Takdir Allah tidak akan berubah. Bila sabar kita akan diberikan pahala, bila kita mengeluh akan diberikan dosa. Maka Allah pun berpesan dalam ayatnya, berfirman dalam ayatnya, ayat surah Al-Baqarah yang tadi kita bacakan bersama. Di penghujung ayatnya Allah menyampaikan wabasyiris sabirin, sampaikan kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang kala ditimpakan musibah, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah lah kami kembali. Apapun yang ada dalam dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hamba Allah kita berdoa setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada, tidak mengenal ruang dan waktu. Ya Allah, tuntaskan, hilangkan, angkatlah musibah dan taun yang tertimpa negeri kami, sehingga kami bisa hidup sebagaimana sebelum Covid itu datang, sebagaimana tahun ini hampir, sebagaimana tahun sebelum tahun ini datang, kami bisa hidup dengan damai, aman dan tentram menghadapi kehidupan kami dalam keseharian. Mudah-mudahan itu akan terwujud dalam kehidupan kita hamba Allah. Semuanya badai akan